Anda kembali bersama kami di Kompas Sulsel, saudara. Di sesi dialog kali ini kami akan membahas tentang jelang Pilkada serentak 2018 mendatang. Masih ada sekitar 10 bulan sebenarnya untuk jelang Pilkada serentak yang tepatnya akan terlaksana pada 27 Juni di tahun 2018. Namun tentunya berbagai persiapan telah dilakukan. Mungkin juga di Sulawesi Selatan kita melihat berbagai pasangan calon sudah mulai memproklamirkan diri untuk bisa melaju ke pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2018. Lalu bagaimana persiapan KPU sendiri jelang Pilkada serentak di tahun 2018? Apakah sudah ada mulai tahapan di bulan ini? Saya akan langsung tanyakan kepada Komisioner KPU Sulawesi Selatan, Pak Hairul Manna, sudah hadir di studio kita. Selamat pagi, Pak Hairul. Selamat pagi. Baik, masih ada ya mungkin 10 hingga 11 bulan ya Pak, jelang Juni mendatang. Kurang lebih. Ya. Tapi sepertinya kalau kita lihat di sisi lain, berbagai calon sudah mulai bermunculan. Tentunya KPU juga sudah mulai mengantisipasi ini dan berbagai persiapan telah dilakukan. Sebenarnya apakah sudah ada tahapan di 2017 ini? Sejak kapan sebenarnya sudah dimulai, Pak? Iya, jadi sebenarnya kalau kita bicara tahapan, tahapan Pilkada serentak di tahun 2018 ini kan sebenarnya sejak KPU RI yang meluncing sekitar tanggal 14 Juni, maka sebenarnya tahapan pilkada itu sudah dimulai. Oke, berarti setelah di launching itu sebenarnya sudah masuk tahapan, hitungan tahapan. Cuma untuk sekitar bulan Juli sampai Agustus ini memang kita fokus kepada kegiatan sosialisasi. Jadi menyampaikan ke seluruh masyarakat tentang penyelenggaraan pilkada untuk tahun 2018. Nah, itu ada beberapa tahapan-tahapan nanti, tetapi untuk tahapan ini kan ada dua ya, ada tahapan persiapan, kemudian ada tahapan penyelenggaraan. Baik. Jadi untuk tahapan, misalnya untuk tahapan persiapan itu dimulai dari proses penyusunan anggaran dan kegiatan. Kemudian penyusunan penyerahan DP4. Jadi KPU itu akan menerima DP4, kemudian kita olah, kita analisis untuk nanti dimutakhirkan dalam proses pemutahiran data pemilih. Baik. Kemudian nanti ada pembentukan panitia ad hoc ya, mulai di tingkat PPK di kecamatan, kemudian PPS dan seterusnya. Nah, itu adalah tahapan-tahapan persiapan. Nah, untuk tahapan penyelenggaraan tentu dimulai nanti pada proses pendaftaran pasangan calon. Baik. Kemudian penetapan pasangan calon, masuk kegiatan kampanye, kemudian masuk pemungutan suara sampai penetapan pasangan calon terpilih. Jadi itu dua tahapan besar yang akan kita lakukan. Baik, berarti kalau kita bisa hitung mundur 14 Juni sudah lewat, itu artinya sudah dimulai saat itu. Ini sudah memasuki tahapan persiapan. Sosialisasi, termasuk kegiatan sosialisasi. Sosialisasi. Apa bentuk sosialisasi yang harus disampaikan kepada masyarakat sebenarnya untuk lebih paham lagi terkait dengan Pilkada serentak 2018 mendatang? Iya, saya kira kalau kita bicara tentang kegiatan sosialisasi itu kan banyak bentuk metode kegiatan sosialisasi. Salah satu diantaranya adalah tentu saat ini kami KPU Provinsi Sulawesi Selatan, misalnya kemarin sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi penyampaian mensosialisasikan seluruh tahapan, seluruh PKPU ya, peraturan penyelenggaraan kegiatan pemilihan kepala daerah itu kepada seluruh stakeholder. Misalnya kita undang tokoh masyarakat, kemudian partai politik, ada media dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kita sampaikan tahapan-tahapan itu, termasuk berkaitan dengan seluruh regulasi-regulasi yang mengatur proses kegiatan pilkada tersebut. Baik. Dan teman-teman juga di kabupaten kota yang 12 kabupaten yang sementara menyelenggarakan pilkada itu juga intens melakukan kegiatan sosialisasi. Utamanya berkaitan dengan kegiatan pendaftaran pemilih, karena ini menjadi penting sekali. Proses pemutahiran data pemilih dan seterusnya ya. Baik. Pendaftaran pemilih ya, ini termasuk hal yang sangat urgent untuk disosialisasikan kepada masyarakat seperti itu. Nah, kalau kita atau mungkin dari data KPU sendiri, sebenarnya setiap tahun apakah memang selalu terjadi peningkatan pemilih atau justru menurun tiap tahunnya kalau dari data yang ada? Iya, kalau persoalan pemilih ya, itu memang di beberapa daerah itu berbeda-beda. Baik. Ada memang daerah yang kemudian bertambah jumlah pemilihnya, ada juga kemudian setelah dimutakhirkan itu berkurang. Baik. Jadi sebenarnya tergantung daripada mobilitas atau migrasi warga penduduk yang datang dari luar kemudian masuk ke salah satu daerah. Nah, sehingga kita tidak bisa menyimpulkan bahwa
bertambah semuanya atau berkurang, tetapi memang ada beberapa daerah yang berpotensi untuk bertambah, ada juga memang daerah yang berpotensi untuk berkurang. Baik. Tetapi semua itu nanti akan terlihat ketika nanti penyelenggara melakukan proses pemutahiran data pemilih. Nah, di situ akan terlihat bagaimana proses pertambahan jumlah pemilih ketika pemilu terakhir sampai kepada pemilu nanti akan diselenggarakan tanggal 27 Juni 2018. Itu nanti akan tergambar di situ apakah dia bertambah atau dia berkurang. Baik. Nah, ini kan yang menyaksikan kita adalah pemirsa yang pasti notabene adalah orang-orang yang nantinya akan memilih di Sulawesi Selatan. Nah, terkait dengan sosialisasi tentang pendaftaran pemilih. Ini apa yang disampaikan kepada masyarakat agar mereka memang lebih paham lagi terkait dengan pendaftaran menjadi seorang pemilih nantinya? Iya, jadi ini kan sebenarnya pilkada serentak gelombang ketiga ini di 27 Juni 2018 itu memang ada perbedaan dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Ada perbedaan? Ada perbedaan. Misalnya kalau di 2015 itu kan pilkada serentak pertama ya, di 2015 itu bahwa pemilih itu yang bisa menggunakan hak pilihnya di TPS itu bisa menggunakan selain surat undangan C6 itu juga dimungkinkan misalnya menggunakan KTP, paspor atau kartu keluarga. Nah, sejak 2017 dan 2018 nanti ini maka semua pemilih ini dasarnya untuk memilih hanya ada dua. Dia memiliki KTP elektronik, atau kalaupun dia belum memiliki EKTP karena keterbatasan belangko dan sebagainya, maka dia minimal memiliki surat keterangan dari capil yang membenarkan bahwa yang bersangkutan itu telah melakukan proses perekaman. Nah, hanya dua inilah yang kemudian menjadi dasar nanti pemilih untuk melaksanakan hak pilihnya pada tanggal, hari, dan pemungutan suara itu. Baik. Nah, jadi itulah perbedaan antara pilkada gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga nanti ini ya. Berarti gelombang ketiga ini bisa dikatakan lebih mudah bagi para pemilih? Sebenarnya bukan persoalan mudahnya. Persoalannya adalah untuk memastikan apakah seluruh warga di satu daerah pemilihan ya, apakah daerah pemilihan kota atau kabupaten atau tingkat provinsi itu memang kemudian telah melakukan proses perekaman. Baik. Karena ketika ada warga tidak melakukan proses perekaman atau tidak memiliki KTP elektronik, maka dia tidak bisa diberikan hak atau kesempatan untuk memilih pada hari itu. Nah, sehingga sekarang ini tugas kami di KPU, baik di KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota, itu intens melakukan sosialisasi berkaitan untuk mengajak atau mengingatkan warga-warga kita atau masyarakat kita di satu daerah pemilihan nanti akan pilkada untuk kemudian melakukan cross check. Apakah yang bersangkutan sudah melakukan proses perekaman atau tidak. Baik. Nah, tetapi di samping itu juga kami intens melakukan dengan capil untuk supaya bagaimana capil ini kemudian melakukan satu terobosan ya, misalnya mendatangi beberapa warga seperti misalnya saat ini kan fokusnya di tingkat kecamatan itu untuk melakukan proses perekaman. Baik, kan kita ketahui ya beberapa waktu belakangan memang sempat juga banyak sekali masyarakat yang merasa ya ada masalah dengan KTP elektroniknya. Apakah tidak menjadi pertimbangan dari KPU jika misalnya pada saat nanti pemilihan ternyata memang masih banyak masyarakat yang tidak memiliki KTP elektronik, itu akhirnya bisa menghambat mereka untuk memilih? Kalau kita bicara konteks regulasi ya, maka seseorang hanya bisa diberikan kesempatan untuk memilih ketika mereka memiliki dua ini. Baik. KTP elektronik dan surat keterangan. Jadi selama misalnya yang bersangkutan tidak memiliki kedua ini, maka dia tidak bisa diberikan hak untuk memilih. Tetapi itu yang saya katakan tadi, bahwa saat ini kami intens melakukan sosialisasi untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat kita ini kemudian membekali dirinya ya dengan dua itu tadi, elektronik KTP dan surat keterangan atau disingkat suket. Oke, itu salah satunya ya, itu ya yang harus dimiliki untuk bisa memilih. Oke, baik. Itu adalah tahap masih tahap persiapan. Yang juga selalu menjadi perhatian untuk tahap persiapan tentunya adalah terkait dengan anggaran yang akan digunakan untuk pilkada serentak khususnya di Sulawesi Selatan. Sejauh ini sudah seperti apa untuk apakah sudah jelas anggarannya atau masih digodok lagi? Alhamdulillah untuk kita di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan itu kita sudah melakukan proses penandatanganan NPHD dengan pemerintah provinsi, sehingga anggaran yang kita siapkan untuk penyelenggaraan pilkada gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018 itu sekitar 450
56 miliar. 456 miliar. Iya. Dari usulan kami kan sebenarnya 470. Lebih tinggi ya? Iya. Tapi karena setelah kita melakukan proses rasionalisasi dan seterusnya dengan berbagai macam masukan, misalnya dari DPRD, kemudian dengan pihak inspektor kami duduk bersama untuk menghitung, maka itu kemudian disepakati angka 456 miliar. Ya. Itu nanti akan kita sebar di 24 kabupaten kota, ya, baik 12 kabupaten yang menyelenggarakan pilkada maupun kabupaten yang tidak menyelenggarakan pilkada. Baik, oke. Jadi untuk anggaran sendiri tinggal menunggu penandatanganan. Sudah. Jadi penandatanganan NPHD-nya itu sudah selesai. Baik, sudah selesai. Nah, tentu tinggal kita menunggu sekarang proses pencairan. Oke, pencairan sebanyak 456 miliar rupiah ini ya. Mungkin mungkin tidak langsung sebanyak itu, tetapi bertahap. Tapi Bang, total keseluruhan yang dibutuhkan untuk pilkada serentak Sulawesi Selatan adalah 456 miliar itu setelah rasionalisasi, walaupun sempat menurun dari yang dari usul anggaran kita awalnya. Baik. Kita kembali lanjutkan bagaimana kira-kira persiapan dari KPU Sulawesi Selatan terkait dengan persiapan dan juga pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 mendatang. Tetaplah bersama kami di Kompas Sulsel. Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel di sesi dialog membahas tentang jelang Pilkada Serentak 2018. Saya juga masih bersama dengan Komisioner KPU Sulawesi Selatan, Pak Hairul Manna. Tadi sempat dijelaskan bahwa memang untuk anggaran sudah istilahnya sudah sah ya, sudah ketok palu, sudah tinggal menunggu pencairan 456 miliar rupiah. Ini untuk berapa daerah di Sulawesi Selatan, lalu asumsinya untuk berapa calon seperti itu? Ya, jadi anggaran yang kita sudah siapkan ini sebenarnya untuk membiayai tahapan penyelenggaraan pilkada gubernur mulai dari tahapan awal sampai akhir. Ya. Nah, sehingga diasumsikan bahwa jumlah uang yang ada sekarang itu yang sudah disepakati itu nanti akan membiayai 24 kabupaten kota. Baik yang sementara berpilkada, 12 kabupaten kota maupun kabupaten yang tidak menyelenggarakan pilkada. Hanya memang proses untuk daerah 12 kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada itu kita hanya berikan dalam bentuk dana share. Artinya tidak semua dana itu, karena ini kan kebetulan saja bersamaan juga dengan kegiatan pilkada mereka, sehingga memang tidak semua anggaran kami turunkan ke sana. Jadi ada perbedaan antara kabupaten dan kota yang memang menyelenggarakan pilkada serentak dan yang tidak menyelenggarakan pilkada. Bisa dikit pastinya untuk daerah yang punya atau melaksanakan pilkada. Ya, jadi untuk daerah yang tidak menyelenggarakan pilkada, maka kami akan berikan anggaran 100% dari kebutuhan yang anggaran yang dibutuhkan. Itu kami turunkan ke bawah. Nah, hanya untuk yang berpilkada 12 kabupaten itu memang tidak semua ya, ada beberapa item kegiatan itu yang kami anggarkan. Sehingga ada dana share, ada dana kemitraan antara pilgub yang kita selenggarakan dengan 12 kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada, baik pilkada bupati maupun pilkada wali kota. Baik, kalau kita berbicara tentang asumsi dari calon, kan pasti menentukan berapa anggaran yang akhirnya telah diputuskan. Berapa banyak asumsi yang dibuat oleh KPU sendiri untuk calon dan pasangannya? Iya, kalau berdasarkan potensi ini kan begini, pengusulan pasangan calon ini kan ada dua. Ada melalui usulan partai politik, ada juga pasangan calon yang melalui jalur perseorangan. Nah, kita sudah menghitung-hitung itu bahwa untuk jalur partai politik itu kita menyiapkan asumsi itu 4 pasangan calon. Kemudian ditambah dengan pasangan calon perseorangan itu 2 pasangan. Jadi ada 6 pasangan yang kita siapkan dalam rangka membiayai 6 ini. Itulah tadi anggaran itu yang kita siapkan untuk membiayai 6 pasangan calon, 4 dari asumsi partai politik ditambah dengan 2 dari calon perseorangan. Jadi memang asumsinya adalah sekitar 6 pasangan calon. Iya, kalau misalnya lebih atau kurang seperti apa sebenarnya penggunaan anggaran ini?
Ya kan begini, kalau anggarannya ini kan anggaran yang kita sudah siapkan. Nah, kalau dalam perjalanannya nanti lebih atau ada anggaran yang tidak digunakan, maka tentu kita akan kembalikan kembali ke kas negara. Baik, ini informasi untuk masyarakat yang mungkin bertanya-tanya selama ini sudah ada anggaran sebanyak itu sampai ratusan miliar. Nah, kalau sebenarnya tidak sesuai dengan asumsi, kita akan dikembalikan lagi ke kas negara. Jadi kan sebenarnya begini, kita juga di KPU tentu berhati-hati dalam hal pengelolaan anggaran. Baik. Artinya anggaran yang sudah disiapkan itu tentu kita berusaha semaksimal mungkin membiayai berdasarkan tahapan atau perencanaan kegiatan yang kita sudah rencanakan. Nah, sehingga efektivitas dan efisiensi anggaran itu betul-betul kita kedepankan. Jadi nanti kalau ada misalnya kelebihan anggaran, ya kita kembalikan. Misalnya contoh persoalan surat suara. Nah, itu kan sekarang kita sudah siapkan sekian asumsi harga surat suara, totalnya sekian. Nah, kalau ini kan surat suara kan nanti melalui proses lelang. Jadi kalau misalnya ada yang menawar rendah, kemudian kualitasnya bagus, kemudian ternyata ada kelebihan dari situ, ya itu kita kembalikan. Baik. Atau misalnya kita sekarang siapkan misalnya anggaran berkaitan dengan advokasi hukum, bahwa kita sudah menyiapkan anggaran untuk 2 sengketa, baik sengketa PTUN untuk pencalonan maupun sengketa hasil pemilihan. Nah, kalau 2 sengketa ini kemudian tidak digunakan atau tidak ada sengketa, tidak ada baik sengketa PTUN di pencalonan maupun sengketa hasil pemilihan, kalau tidak ya kita kembalikan anggarannya. Baik. Tapi kalau kita atau mungkin juga akhirnya masyarakat bertanya, sebenarnya satu pasangan calon itu anggarannya berapa sih dari KPU sendiri, baik untuk dana kampanye dan sebagainya? Ya, kalau kita asumsi berhitung angka, ya simulasi kita kemarin itu dengan melihat kebutuhan anggaran itu, maka kemarin itu kita mengurangi satu pasangan calon itu kita bisa sampai mengurangi sampai 10 miliar. 10 miliar rupiah per satu pasangan calon. Baik. 10 miliar ini kenapa jumlahnya besar? Karena memang sekarang ini ada kewajiban tanggung jawab KPU untuk memfasilitasi kegiatan kampanye seluruh pasangan calon. Belum lagi surat suara, pencetakan surat suara dan lain-lain sebagainya. Nah, akumulasi dari tahapan anggaran itulah kemudian hitungan kita bahwa asumsinya ya kita membutuhkan anggaran itu 10 miliar untuk satu pasangan calon. Baik. Itu masih tahap persiapan ya terkait dengan itu. Lalu juga terkait dengan pembentukan panitia penyelenggara. Itu agendanya kapan akan mulai dilaksanakan hingga sampai dengan penyelenggaraan pendaftaran paslon kapan, penetapannya kapan, hingga dengan pencoblosan pada tanggal 27 Juni nanti. Jadi ini kan tahapan pembentukan panitia ad hoc ya, mulai dari PPK di kecamatan, kemudian PPS di kelurahan, itu nanti kita akan lakukan sekitar Oktober. Nah, setelah itu nanti kita akan melakukan menerima DP4 dari pemerintah, kemudian kita melakukan proses analisis DP4, kemudian kita melakukan sinkronisasi DP4 dengan DPT terakhir ya. Kemudian kita nanti akan melakukan proses pemutahiran data pemilih. Pemutahiran yang paling penting untuk masyarakat tahu ya, karena mereka yang akan terlibat di dalamnya. Itu pemutahiran data pemilih nanti itu akan dilakukan oleh PPDP itu sekitar awal Januari 2018. Nah, untuk pendaftaran pasangan calon itu nanti akan dimulai pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 Januari. Pendaftaran pasangan calon baik calon yang dari partai politik maupun calon dari persorangan. Itu sama-sama waktunya. Sama waktunya 3 hari. Kita akan buka 3 hari. 3 hari, baik. Nah, penetapan pasangan calon itu kalau di jadwal itu jatuh pada tanggal 12 Februari. Nah, setelah itu kita masuk pada tanggal 13 pengundian nomor urut. Nah, tanggal 15 kita akan memulai tahapan kampanye sampai dengan tanggal 23 Juni itu kegiatan kampanye. Jadi kegiatan kampanye untuk pemilu kali ini, pilkada kali ini itu memang agak panjang. Lebih panjang dibanding dengan tahapan yang lalu. Selain jadi kalau misalnya di 2015 dan 2017 kita hanya kegiatan kampanye itu hanya memakan waktu sekitar 109 hari sesuai dengan jadwal. Untuk pilkada serentak tahun 2018 kita membutuhkan waktu 128 hari masa kampanye. Memang agak panjang sebenarnya. Alasannya kenapa?
Alasannya sebenarnya adalah dalam rangka mempersiapkan logistik pemilihan. Logistik pemilihan. Ya, karena ini kan juga agak panjang persiapannya. Baik logistik berkaitan dengan kegiatan kampanye maupun logistik berkaitan dengan kebutuhan proses pencetakan surat suara. Baik. Nah, jadi sehingga memang waktunya agak panjang. Ya. Hingga setelah itu barulah masa tenang. Masa tenang 3 hari, 24, 25, 26. Kemudian kita masuk pemungutan suara 27. Nah, setelah itu masuklah proses rekapitulasi suara sampai kepada penetapan pasangan calon. Baik. Jadi sebenarnya sampai saat ini tahapan-tahapan sudah mulai dilaksanakan, semua sudah berbagai siap. persiapan juga sudah dilaksanakan, anggaran tinggal menunggu pencairan ya. Iya. Sejauh ini memang belum ada kendala yang berarti yang dirasakan oleh KPU, atau memang ada kendala lain yang mungkin bisa di-share kepada masyarakat sebenarnya? Kalau kendala sih paling kemarin ketika belum penandatangan NPHD, tentu kita masih ada keraguan berapa sebenarnya anggaran yang disetujui ya oleh pemerintah provinsi. Nah, tetapi setelah anggaran ini kemudian ditandatangani, kita menganggap bahwa itu semua sudah clear. Tinggal bagaimana KPU ini kemudian menjalankan tahapan. Cuma memang saat ini ada ada sedikit kekhawatiran kita karena untuk beberapa daerah 12 kabupaten kota itu sebenarnya baru beberapa daerah yang kemudian sudah menandatangani NPHD untuk kegiatan pilkada di kabupaten kota. Baik. Nah, tetapi sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri itu diharapkan semua daerah yang berpilkada ini paling lambat akhir Juli ini sudah harus menandatangani NPHD antara pemerintah daerah dan KPUD daerah masing-masing. Lebih cepat dibanding daerah yang tidak melakukan pilkada serentak ya. Oke. Baik. Terakhir Pak. Enakan mana, gampangan mana mengurus pilkada serentak atau pilkada yang dulu yang masing-masing? Kalau bicara yang mana enak, sebenarnya begini. Dinamika pilkada itu kan sebenarnya berbeda-beda ya. Baik. Walaupun sebenarnya proses tahapan penyelenggaranya sebenarnya hampir sama semua. Apakah dia pemilu nasional, apakah dia pemilu lokal, dalam hal ini pilkada, sebenarnya tahapannya sama. Cuma mungkin tantangannya saja dan dinamikanya yang berbeda. Karena mungkin ada perubahan dari konfigurasi koalisi partai, macam-macam lah ya. Kemudian bagaimana situasi kondisi masyarakat, penerimaan masyarakat dalam proses tahapan. Tentu juga kami akan berhadapan dengan semua saya kira itu hanya persoalan dinamika saja pada proses penyelenggarannya. Baik. Ya, berarti sebenarnya sama-sama bisa lah ya, bisa dilakukan dengan baik. Juga tergantung dengan partisipasi masyarakat juga. Sebenarnya kalau kita penyelenggara, kuncinya kan cuma satu. Penyelenggara memastikan bahwa seluruh tahapan itu dijalankan berdasarkan regulasi atau peraturan undang-undangan. Nah, kalau itu dijalankan dengan baik, maka kita yakin dan percaya insya Allah pilkada itu akan berjalan dengan baik. Baik, berarti kita tunggu kinerja dari KPU Sulawesi Selatan ya, sampai dengan tanggal 27 Juni 2018 untuk pilkada serentak di Sulawesi Selatan. Dan seluruh Indonesia. Dan seluruh Indonesia juga. Terima kasih banyak Pak Hairul Mana, Komisioner KPU Sulawesi Selatan. Dan saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah di Kompas Sulsel.